Hi guys, it's Miss Spinach and welcome back to Spinach TV. Ini adalah Spooky October di mana seharusnya aku membaca buku-buku horor, tapi selama ini buku horor yang aku baca itu enggak lebih dari 1 tangan. Jadi di Spooky October ini aku membaca buku Agatha Christie, detektif-detektif crime scene yang menurut aku juga cocok untuk dibaca di bulan Oktober ini karena sangat cozy ya. Nggak tahu kenapa aku ngerasa buku Agatha Christie itu cocok banget untuk nuansa di bulan Oktober yang seharusnya lebih adem, sering mendung dan hujan. Buku yang akan aku review kali ini adalah Halloween's Party by Agatha Christie. Kalau dilihat dari covernya, aku awalnya kirain ini itu cupcake ya. Soalnya kalau dibentuk dari warna yang cerah, ada biru terus kayaknya ada apel atau cherry. Jadi makanya aku kira ini cupcake gitu. Pas aku ngelihat sekilas, tapi ternyata bukan ya teman-teman. Ini tuh korbannya seorang anak-anak yang tenggelam di baskom. Jadi sebenarnya agak creepy, tapi dibuat warna yang cerah menarik jadinya cakep gitu. Overall sih sama ya kayak buku-buku Agatha Christie yang sebelum-sebelumnya, putih terus ada kayak ilustrasi salah satu scene yang ada di buku tersebut. Lanjut ke alasan aku membeli buku ini. Halloween's Party ini sebenarnya aku beli memang khusus untuk aku baca di bulan Oktober ini, sekalian juga untuk review. Jadi yap, alasannya itu teman-teman. Judulnya juga Halloween kan, kayaknya sih cocok banget. Lanjut ke pembahasan mengenai buku ini. Buku ini itu bercerita tentang diadakannya sebuah pesta Halloween, dimana yang kesana itu semuanya rata-rata anak-anak, ada juga beberapa orang dewasa. Kemudian terjadi sebuah pembunuhan di pesta tersebut. Jadi mayatnya ini ditemukan di dalam sebuah ember yang berisi apel-apel yang sedang mengapung. Sebelum pembunuhan ini terjadi, si korban ya yang meninggal ini namanya Joyce, umurnya 13 tahun, mengaku kalau dia ini pernah melihat suatu pembunuhan. Jadi kalau sebenarnya kita dengar dari premis atau dari baca dari blurnya, menurut aku sih ini buku menarik ya. Kayak bikin kita penasaran. Wah, dia baru beberapa jam yang lalu baru ngaku ngelihat pembunuhan dan sekarang dia terbunuh. Di buku ini kita bakalan diajak jalan-jalan bareng Hercule Poirot untuk menginvestigasi orang-orang yang hadir di pesta tersebut. Yang bikin aku senang dengan buku ini adalah di awal bukunya ini dia ada susunan tokoh. Jadi bisa kalian lihat ini di sini tuh ada susunan tokohnya, ada beberapa halaman kalau nggak salah. Karena karakternya lumayan banyak di buku ini dan menurut aku ini ngebantu banget. Jadi misalkan kalau dia lagi wawancara si A, tiba-tiba ada muncul nama B. Aku bisa cek kembali sebenarnya yang dia bicarain ini siapa. Jadi menurut aku membantu banget. Soal untuk ceritanya sendiri, ini bisa dikatakan sebagai cerita yang rumit. Kalau misalkan kita udah ngelihat semua gambaran utuhnya, ini bisa dikatakan cerita yang sebenarnya simple. Di buku ini juga enggak terlalu banyak dikasih clue mengenai si pembunuh, tapi kita tetap aja bisa ngerasa penasaran gitu, ngenebak-nebak siapa sih sebenarnya yang membunuh dia. Meskipun aku baru bisa akhirnya nebak dengan benar ketika aku udah baca mungkin 99% ya. Bukunya ini udah habis dan pas di saat mau di-reveal siapa pembunuhnya berhasil ketebak. Puas banget sih. Ya bisa dibilang ini adalah bacaan yang menyenangkan, aku enjoy banget baca buku ini. Hercule Poirot ya, detektif kita di buku ini. Hercule Poirot itu ada banyak sekali ya seriesnya yang dituliskan di Agatha Christie. Kenapa aku suka sama si karakter Poirot ini? Mohon maaf, aku nggak tahu itu pronounce-nya benar atau enggak. Tapi alasan aku menyukai Poirot di sini itu karena dia sangat memperhatikan detail-detail baju-baju dia. Dia itu penampilannya rapi. Kemudian kata-kata yang dia ucapkan juga menurut aku bagus banget, quotes
quotes yang didapat ya dari perkataan Hercule Poirot ini. Contohnya adalah, masa lalu itu adalah bapak masa kini. Betapapun mahalnya, bagi saya kebenaranlah yang saya inginkan. Selalu kebenaran. Kayak keren banget sih kakek-kakek detektif ini. Keren banget. Kalau misalkan kalian ingin mengikuti suasana Halloween which is a bit spooky, tapi kalian nggak kuat baca-baca yang horor atau yang agak ngeri-ngeri gitu, ini adalah bacaan yang cocok, ringan, menyenangkan. Kita juga bisa sambil nebak-nebak sebenarnya pelaku pembunuhan ini siapa. Untuk kekurangan sendiri mungkin dari karakter anak-anak yang dituliskan sama Agatha Christie. Kalau menurut aku karakter-karakter orang dewasa, sifat-sifatnya itu bisa dibilang percaya kalau ini karakter yang mungkin ada. Tapi kalau untuk karakter anak-anak mungkin saking eksentriknya, saking uniknya, kita jadi ngerasa ini tuh nggak mungkin ada gitu di dunia nyata untuk anak-anaknya, kayak terkesan fiktif. But overall ini kan buku fiksi ya teman-teman. So far aku sih enjoy banget baca buku ini, so it's okay. Untuk rating, meskipun ini buku yang menyenangkan, tapi aku nggak bisa kasih nilai 4 atau 5, jadi kisaran 3 sampai 3,5 untuk buku Halloween's Party. It's an okay book, recommended banget buat kalian yang kalau misalkan ingin merasakan nuansa Halloween. Cuman kalau kalian ingin cari karya-karya misalkan Agatha Christie yang bagus, ini enggak termasuk salah satunya. So far aku ini udah baca 5 buku dari Agatha Christie, dan kalau misalkan kalian mau aku rekomendasi which one yang bagus dari kelima atau keenam ya dihitung ini, aku harus merekomendasi kalian buku lain, atau sekalian dah Five Little Pigs. Menurut aku itu bagus banget. Ya begitulah, sebelum kita melantur kemana-mana, itu aja untuk review kali ini. I hope this can help and entertain you all. If you do, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys haven't already. And I'll see you guys on the next one. Thank you for watching. Bye!